Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Ajeng Fajar Gumilang dengan NPM 2214182020. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang kesuburan tanah, yang dimana ini merupakan video pemenuhan tugas dari mata kuliah metode ilmiah. Baiklah, langsung saja dimulai. Untuk pembahasan yang akan dibahas itu ada pendahuluan, ada apa itu tentang kesuburan tanah dan produktivitas tanah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah dan indikator kesuburan tanah tersebut. Kita berlanjut ke materinya. Jadi sebelum membahas kesuburan tanah, kita harus tahu lebih dahulu. Tanah itu kan terbentuk dari proses pelapukan batuan, yang dimana proses itu terjadi selama beberapa waktu yang sangat lama, dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, topografi, vegetasi, dan lainnya. Kemudian tanah ini merupakan media tempat tumbuhnya tanaman, yang dimana tanaman itu menyerap unsur hara dari tanah. Kemudian karena unsur hara itu diserap oleh tanaman dalam tanah, maka kesuburan tanah itu tergantung dengan jenis tanahnya tersebut, tergantung dengan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Kemudian kesuburan tanah itu apa sih? Kita mungkin bertanya-tanya, apa itu kesuburan tanah? Jadi kesuburan tanah itu merupakan kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup bagi tanaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhannya dan hasil produktivitasnya nanti. Kemudian kesuburan tanah itu dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai kesuburan tanah aktual atau alamiah dan kesuburan tanah yang potensial. Kesuburan alamiah berarti kesuburan yang alami dari tanahnya, dan kesuburan potensial itu kesuburan yang didukung oleh pengelolaan manusia seperti pemberian pupuk dan lainnya seperti itu. Kemudian kesuburan tanah ini ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Karena kesuburan tanah yang ideal itu dihasilkan dari interaksi antara sifat fisik, kimia, dan biologi menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Sifat fisik itu seperti apa ya? Seperti struktur dan teksturnya. Sifat biologi itu aktivitas mikroorganismenya, dan juga sifat kimianya seperti pH, kejenuhan basa, dan lainnya. Kemudian kita membahas ke produktivitas tanah. Jadi produktivitas tanah itu tergantung dengan kesuburan tanahnya itu tadi. Jika kesuburan tanahnya itu baik, otomatis produktivitas tanahnya juga akan baik. Nah, produktivitas tanah ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pengelolaan lahan, seperti pemberian pupuk, pengelolaan lahan, perbaikan sifat fisik, itu termasuk memperbaiki produktivitas tanah. Jadi, seperti yang kita tahu tadi, kesuburan tanah itu merupakan kondisi di mana tanah itu dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman. Sehingga, jika kesuburannya baik, dia menyediakan unsur hara yang baik, yang banyak di dalam tanah, maka produktivitas tanah itu akan juga meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah itu ada faktor bahan induk. Bahan induk itu mempengaruhi kandungan kimia dari tanahnya. Karena seperti yang kita tahu, setiap batuan itu kandungan mineralnya, kandungan unsur haranya itu berbeda-beda. Sehingga ketika dia melapuk nanti akan menghasilkan unsur hara yang berbeda setiap jenis tanahnya, seperti itu. Jadi bahan induk itu mempengaruhi. Kemudian ada topografi. Topografi itu mempengaruhi kesuburan tanah melalui pengaruhnya terhadap drainase, limpasan permukaan, erosi tanah, kemudian iklim mikro, yaitu pemaparan permukaan tanah ke udara, ke matahari dan angin. Kemudian ada umur tanah. Umur tanah itu mempengaruhi kesuburan tanah karena pemanfaatannya sebagai sumber hara tanaman tanah itu melalui budidaya intensif. Jadi ketika umur tanahnya itu sudah cukup tua, kemungkinan sudah dilakukan pengelolaan yang cukup intensif dan lama, sehingga itu akan memungkinkan adanya penurunan unsur hara dalam tanah, sehingga kesuburannya pun menurun seperti itu. Kemudian faktor iklim seperti curah hujan,
kemudian suhu, kelembapan itu juga sangat mempengaruhi dari kesuburan tanah tersebut. Karena curah hujannya yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi unsur hara yang dalam tanah. Semakin banyak hujan yang turun kemudian langsung ke dalam tanah, itu dapat menyebabkan kemasaman tanah, juga dapat menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh air. Kemudian ada faktor yang selanjutnya, yaitu kedalaman profil. Kedalaman profil tanah itu mempengaruhi, karena profil tanah yang dalam itu lebih subur dibandingkan dengan yang profil tanah yang dangkal. Hal ini tuh disebabkan karena profil tanah yang dangkal itu lebih cepat kering, seperti itu. Kemudian ada kondisi fisik tanah. Kondisi fisik tanah itu berpengaruh terhadap kesuburan tanah, berpengaruh besar, karena sifat fisik seperti tekstur, struktur itu menentukan kapasitas memegang air. Contohnya tekstur yang berpasir, maka dia akan cepat dalam meloloskan unsur hara karena ruang porinya yang lebih besar dibandingkan dengan tekstur yang debu ataupun liat, seperti itu. Kemudian adanya erosi tanah. Nah, erosi ini kan merupakan peristiwa pengikisan lapisan permukaan tanah itu terbawa oleh air atau angin, terbawa ke tempat lain, diendapkan. Jadi lapisan atas yang biasanya kita tahu itu lapisan subur, itu justru tererosi dan menghilang, sehingga dia akan menurunkan kesuburan tanahnya. Kemudian ada juga bahan kimia dan juga pestisida. Semakin banyak bahan kimia yang digunakan seperti pupuk, kemudian ada pestisida juga yang digunakan dalam jangka panjang untuk pengelolaan, itu juga akan mempengaruhi kesuburan tanah. Karena bahan kimia yang diberikan ke dalam tanah itu kemungkinan ada yang dapat merusak sifat-sifat dari tanah tersebut. Kemudian ada reaksi tanah. Reaksi tanah contohnya seperti pH, itu tentu saja mempengaruhi dari kesuburan tanah, karena tanaman itu dan unsur hara tersedia itu lebih banyak itu di dalam kondisi pH yang netral. Jika pH-nya terlalu asam, maka unsur haranya itu tidak tersedia. Justru yang tersedia adalah unsur hara yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Begitupun dengan yang di pH yang terlalu basah. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor pola tanam. Faktor pola tanam ini mempengaruhi, contohnya seperti adanya rotasi tanaman atau strip cropping. Jika tanaman itu ditanam terus-menerus tanpa ada dengan pola tanam yang sama, itu tentu akan mempengaruhi. Jika kita menerapkan pengelolaan tanah rotasi tanaman misalnya, maka itu akan mempengaruhi kesuburan tanah, karena setiap tanaman itu kan memerlukan unsur hara yang berbeda. Kemudian yang kedua, dia juga dapat memutus rantai hama dan juga penyakit. Kemudian faktor yang terakhir yang tak kalah penting yaitu faktor bahan organik tanah. Bahan organik itu sangat penting ditambahkan ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah, karena bahan organik itu mempengaruhi agregasi tanah. Bahan organik juga mempengaruhi sifat biologi dari tanah, seperti misal meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Ketika dia ditambahkan ke dalam tanah, maka dia akan menjadi sumber nutrisi atau energi bagi mikroorganisme, kemudian akan mempercepat aktivitasnya, sehingga dia akan cepat dalam proses dekomposisi, sehingga menghasilkan unsur hara yang lebih baik dan lebih cepat. Seperti itu. Kandungan bahan organik itu sangat penting dalam konteks kesuburan tanah ini. Baiklah, selanjutnya yaitu indikator kesuburan tanah. Jadi sebenarnya kesuburan tanah itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun dapat diukur dengan berbagai indikator. Nah, indikatornya apa saja? Seperti kejenuhan basah, kapasitas absorpsi, kandungan liat, dan kandungan bahan organiknya yang ada di dalam tanah. Beberapa indikator tersebut memang dapat dianalisis itu di laboratorium. Namun untuk menentukan kesuburan tanah secara langsung itu juga dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan tanaman yang ada di lahan tersebut.
Jika pertumbuhannya itu baik, kemungkinan kesuburan tanahnya itu baik. Namun jika kesuburannya rendah, kemungkinan juga kesuburan tanahnya itu juga rendah. Oke, jadi sebenarnya tujuan kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih kesuburan tanah itu dan bagaimana, apa aja faktor-faktornya, itu kita perlu ketahui agar kita dapat selalu menjaga kesuburan dari tanah tersebut. Dan kesimpulannya, dari beberapa faktor yang ada, kita seharusnya melakukan pengelolaan tanah itu dengan baik. Bagaimana kita harus meningkatkan kesuburan tanah dan jangan sampai kesuburan tanah itu semakin menurun. Seperti itu. Mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.